Berlalulah beberapa tahun dari kematian Nabi Adam dan Nabi Idris. Banyak hal berubah di muka bumi, dan terjadilah kepudaran terhadap wasiat Nabi Adam. Kesalahan yang dahulu kembali terulang, kesalahan dalam bentuk kelupaan, meskipun kali ini terulang secara berbeda. Sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh, telah hidup 5 orang soleh dari kakek-kakek kaum Nabi Nuh. Mereka hidup selama beberapa zaman kemudian mereka mati. Nama-nama mereka adalah Wan, Suak, Yadhots, Yaok, dan Nase. Setelah kematian mereka, orang-orang membuat patung-patung dari mereka dalam rangka menghormati mereka dan sebagai peringatan terhadap mereka. Kemudian berlalulah waktu, lalu orang-orang yang memahat patung itu mati. Lalu datanglah anak-anak mereka. Kemudian anak-anak itu mati dan datanglah cucu-cucu mereka. Kemudian timbullah berbagai dongeng dan hurafat yang membelenggu akal manusia di mana disebutkan bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan khusus. Disinilah iblis memanfaatkan kesempatan dan ia membisikkan kepada manusia bahwa berhala-berhala tersebut adalah Tuhan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, sehingga akhirnya manusia menyembah berhala-berhala itu. Ketika manusia menyembah selain Allah, maka akan meningkatlah penderitaan kehidupan dan kefakiran manusia. Terdapat hubungan kuat antara kehinaan manusia dan kefakiran mereka, serta tidak berimannya mereka kepada Allah. Allah berfirman, "Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh polusi kolektif yang menyembah selain Allah. Allah memilih hambanya Nuh dan mengutusnya di tengah-tengah kaumnya. Kemuliaan dan kecerdasan. Ia merupakan manusia terbesar di zamannya. Ia bukan seorang raja di tengah-tengah kaumnya, bukan penguasa mereka, dan bukan juga orang yang paling kaya di antara mereka. Terdapat sebab lain berkenaan dengan kebesaran Nabi Nuh. Ketika ia bangun, tidur, makan, minum, atau mengenakan pakaian, masuk atau keluar, ia selalu bersyukur kepada Allah dan memujinya, serta mengingat nikmatnya dan selalu bersyukur kepadanya. Allah berkata tentang Nuh, "Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur." Quran Surah Al-Isra ayat 3. Allah memilih hambanya yang bersyukur dan mengutusnya sebagai nabi pada kaumnya. Nabi Nuh keluar menuju kaumnya dan memulai dakwahnya. "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Quran Surah Al-A'raf ayat 59. Dengan kalimat yang singkat tersebut, Nabi Nuh meletakkan hakikat ketuhanan kepada kaumnya dan hakikat hari kebangkitan. Di sana hanya ada satu pencipta yang berhak disembah. Nabi Nuh menjelaskan kepada kaumnya bahwa mustahil terdapat selain Allah yang Maha Esa sebagai pencipta. Ia memberikan pengertian kepada mereka bahwa setan telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan tipuan ini. Setelah mendengar dakwah Nabi Nuh, kaumnya terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok orang-orang lemah, orang-orang fakir, dan orang-orang yang menderita, di mana mereka merasa dilindungi dengan dakwah Nabi Nuh. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kaya, orang-orang kuat, dan para penguasa di mana mereka menghadapi dakwah Nabi Nuh dengan penuh keraguan. Bahkan ketika mereka mempunyai kesempatan, mereka mulai melancarkan serangan untuk melawan Nabi Nuh. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami." Quran Surah Hud ayat 27. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan." Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta."
Quran Surah Hud ayat 25-27. Demikianlah telah berkecamuk pertarungan antara Nabi Nuh dan para bangsawan dari kaumnya. Orang-orang yang kafir itu menggunakan dalih persamaan dan mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Dengarkan wahai Nuh, jika engkau ingin kami beriman kepadamu, maka usirlah orang-orang yang beriman kepadamu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang fakir, sementara kami adalah kaum bangsawan dan orang-orang kaya di antara mereka. Dan mustahil engkau menggabungkan kami bersama mereka dalam satu dakwah majelis." Maka pada saat itu, Nabi Nuh berdoa agar orang-orang kafir dihancurkan. Ia berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran Surah Nuh ayat 26. Maka tidakkan kamu mengambil pelajaran, dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan, sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Allah berfirman dalam surah Hud, dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang-orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Nabi Nuh membenarkan doanya dengan alasan, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat dan kafir. Quran Surah Nuh 27. Dan buatlah batra itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surah Had ayat 36-37. Allah melarang nabinya untuk berdialog dengan mereka atau menengahi urusan mereka. Nabi Nuh mulai menanam pohon untuk membuat perahu darinya. Ia menunggu beberapa tahun, kemudian ia memotong apa yang ditanamnya dan mulai merakitnya. Akhirnya, jadilah perahu yang besar, yang tinggi, dan kuat. Nabi Nuh mulai membangun perahu, lalu orang-orang kafir lewat di depannya saat ia dalam keadaan serius membuat perahu. Saat itu, cuaca atau udara sangat kering dan di sana tidak terdapat sungai atau laut yang dekat. Mereka berkata, "Bagaimana perahu ini akan berlayar wahai Nuh? Apakah ia akan berlayar di atas tanah? Di manakah air yang memungkinkan bagi perahumu untuk berlayar? Sungguh Nuh telah gila." Orang-orang kafir semakin tertawa terbahak-bahak dan semakin mengejek Nabi Nuh. Selesailah pembuatan perahu dan duduk menunggu perintah Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa jika ada yang mempunyai dapur, maka ini sebagai tanda dimulainya angin topan. Disebutkan bahwa tafsiran dari At-Tanur ialah oven, alat untuk memanggang roti yang ada di dalam rumah Nabi Nuh. Jika keluar darinya air dan ia lari, maka itu merupakan perintah bagi Nabi Nuh untuk bergerak. Maka pada suatu hari tanur itu mulai menunjukkan tanda-tandanya dari dalam rumah Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh segera membuka perahunya dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya. Jibril turun ke bumi. Nabi Nuh membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasangan, sapi, gajah, semut, dan lain-lain. Dalam perahu itu, Nabi Nuh telah membuat kandang binatang buas. Jibril menggiring setiap 2 binatang yang berpasangan agar setiap spesies binatang tidak punah dari muka bumi. Ini berarti bahwa angin topan telah menenggelamkan bumi semuanya. Kalau tidak demikian, maka buat apa ia harus mengangkut jenis binatang-binatang itu? Ibnu Abbas berkata, terdapat 80 orang dari kaum Nabi Nuh yang beriman kepadanya. Istri Nabi Nuh tidak beriman kepadanya sehingga ia tidak ikut menaiki perahu, dan salah satu anaknya menyembunyikan kekafirannya dengan menampakkan keimanan di depan Nabi Nuh, dan ia pun tidak ikut menaikinya. Ketika mula-mula datang topan, Nabi Nuh memanggil-manggil putranya itu berdiri agak jauh darinya,
Nabi Nuh memanggilnya dan berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Quran Surah Hud, ayat 42. Air mulai meninggi yang keluar dari celah-celah bumi. Tiada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya. Sementara dari langit turunlah hujan yang sangat deras yang belum pernah turun hujan dengan curah seperti itu di bumi, dan tidak akan ada hujan seperti itu sesudahnya. Allah berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku." Quran Surah Al-Qamar ayat 11-13. Kemudian datanglah perintah ilahi agar langit menghentikan hujannya, dan agar bumi tetap tenang dan menelan air itu, dan agar kayu-kayu perahu berlabuh di Al-Judi, yaitu nama suatu tempat di zaman dahulu. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah gunung yang terletak di Irak. Dengan datangnya perintah ilahi, bumi kembali menjadi tenang dan air menjadi surut. Topan telah menyucikan bumi dan membasuhnya. Allah berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi." Dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Quran Surah Hud ayat 44. Disebutkan bahwa hari itu bertepatan dengan hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Lalu Nabi Nuh berpuasa dan memerintahkan orang-orang yang bersamanya untuk berpuasa juga. Dikatakan bahwa Allah memandulkan rahim-rahim wanita selama 40 tahun sebelum datangnya topan. Karena itu tidak ada yang terbunuh seorang anak bayi atau anak kecil. Nabi Nuh turun dari perahunya dan ia melepaskan burung-burung dan binatang-binatang buas sehingga mereka menyebar ke bumi. Setelah itu, orang-orang mukmin juga turun. Orang-orang yang selamat menyalakan api dan duduk-duduk di sekelilingnya. Difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang beriman dari orang-orang yang bersamamu." Quran Surah Hud ayat 48. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, biar kamu dapat notifikasi kisah lainnya bila ada kekurangan dalam penyampaian cerita. Silakan lengkapi di kolom komentar.